Oke guys, balik lagi di channel YouTube Profit Partner. Nah, di video kali ini gue bakal bikin video lagi guys buat kalian semua, khususnya para trader. Dan menurut gue untuk video kali ini cukup menarik untuk kita bahas bersama guys, berhubung ada banyak sekali pertanyaan ataupun masukan-masukan yang kalian berikan atau kalian tanyakan ke channel YouTube Profit Partner ini. Masih seputar trading forex dan tentu saja di channel gua secara khusus banyak membahas tentang trading menggunakan EA. Nah, jadi banyak sekali guys untuk kalian ataupun trader apalagi yang pemula, kalau kalian sudah pakai EA ataupun trading secara otomatis ya menggunakan robot, kalian itu mengira kalau kalian trading pakai EA itu langsung cuan ataupun langsung profit tanpa yang namanya trading plan. Nah, jadi untuk trading plan ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat penting dan gue bakalan bahas di materi pembahasan kita kali ini. Karena apa? Untuk trading manual ataupun otomatis menggunakan EA itu perlu yang namanya trading plan guys. Nah, apa itu trading plan? Nah, kita akan bahas satu persatu dan gua nanti juga bakal bahas trading plan yang gua pakai guys ya selama gua trading menggunakan EA. Karena gua sudah beberapa kali bilang ya di video-video sebelumnya, gua bisa dibilang 80% itu trading menggunakan EA dan ya 20% ataupun 10% gua trading secara manual guys. Tapi untuk trading menggunakan EA itu gua sudah menyiapkan trading plan-nya matang-matang. Nanti gua bakal juga contohin simulasikan berapa modal yang dipakai, terus EA apa aja yang gua pakai. Oke, yang pertama guys kita akan bahas dulu apa itu trading plan EA. Nah, kita akan coba masuk ke dalam PowerPoint-nya. Di sini gua sudah menyiapkan sebuah PowerPoint yang menurut gua ini sangat ringkas dan mudah bisa kalian pahami. Oke, yang pertama apa itu trading plan EA? Trading plan EA itu sebenarnya adalah aturan tertulis untuk mengatur cara kerja EA. Ataupun kalau kalian trading secara manual itu aturan tertulis ketika kalian trading menggunakan teknik-teknik strategi yang kalian gunakan, dimulai dari cara kalian mengatur strateginya, tekniknya, indikatornya, terus money manajemennya dan lain-lain. Nah, itu kalian harus menyiapkan trading plan itu guys. Terus selanjutnya gunanya trading plan EA ini yaitu adalah untuk mengontrol resiko dan menjaga konsistensi. Nah, kalian yang sudah terjun di dunia forex ataupun trading itu udah pasti tahu yang namanya loss ataupun margin call guys. Nah, jadi kalian perlu mengontrol yang namanya resiko ini, karena kalau kalian tidak bisa mengontrol resiko ini, kalian akan terus-menerus kehilangan uang kalian. Jadi kalian hanya apa ya istilahnya itu menyumbangkan uang kalian itu ke broker untuk trading. Dan juga mengontrol resiko ini agar bisa apa? Agar bisa kalian itu survive di market guys. Jadi nggak cuma 1 bulan, 2 bulan, bahkan kalian bisa survive di market itu bisa sampai bertahun-tahun dengan kalian bisa mengontrol resiko dan juga menjaga konsistensi teknik trading yang kalian pakai. Oke, selanjutnya EA itu sekali lagi gua udah berkali-kali jelaskan guys ya di komentar ataupun di video-video sebelumnya. EA itu hanyalah sebuah alat guys. Jadi EA itu hanyalah sebuah alat ataupun strategi yang kita buat secara otomatis. Jadi misalnya kalian itu punya strategi trading yang bagus, nah itu divisualkan dalam bentuk EA agar bisa disiplin secara otomatis, tidak berubah-ubah dalam menerapkan strategi tradingnya. Nah, sebenarnya tujuan pembuatan EA itu ya untuk seperti itu guys, karena kalau kita sebagai manusia itu punya emosi, punya apa namanya, punya rasa yang tidak disiplin.
Nah, jadi ketika misalnya eh, keadaan market tidak sesuai dengan strategi kita, kita kadang terpaksa ikut masuk ke dalam market. Nah, itu gunanya EA adalah untuk bisa menjaga disiplin dalam menjalankan teknik trading kalian. Nah, EA itu hanyalah alat, trader tetap operator. Jadi EA itu adalah alat strategi kita untuk trading. Tradernya atau kita sendiri itu kita adalah sebagai operatornya. Kita yang tetap mengontrol gimana sih kinerja EA ini. Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, tujuan trading plan ini tentu saja rangkumannya itu adalah untuk mengurangi resiko, memastikan EA berjalan sesuai strategi kita, dan menghindari over optimisasi dan over trading. Nah, itu gunanya EA ini agar dia bisa disiplin dan konsisten. Oke, selanjutnya menentukan tujuan trading. Jadi dari trading plan tadi gue udah jelasin aturan-aturannya apa aja. Selanjutnya adalah target profit bulanan. Kita bisa menentukan target profit bulanan kita, guys. Terus kita bisa membatasi maksimal drawdown ataupun maksimal resiko kerugian yang bisa kita tolerir dalam per bulan itu berapa persen. Terus nanti kita juga bisa mengatur target profit bulanan kita berapa persen. Nah, nanti gue bakal coba jelasin, simulasikan berapa persen target per bulan untuk trading menggunakan EA dan juga EA apa aja yang gue pakai. Selanjutnya sesi trading, selanjutnya lagi full otomatis atau semi otomatis. Nah, jadi misalnya contoh di sini, kalau kita menargetkan profit dalam trading menggunakan EA, guys ya. Misalnya kita menargetkan profit itu sekitar 10-30% dengan drawdown maksimal misalnya di angka 20%. Nah, maka EA yang kita pilih itu strateginya harus sesuai dan juga jangan memaksakan EA yang tidak sesuai dengan strategi yang kita inginkan. Target profit bulanannya berapa, batas maksimal drawdownnya berapa dari EA tersebut. Nah, kita harus bisa menentukan, guys. Kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita jangan pakai EA tersebut. Oke, selanjutnya trading plan kita memilih EA yang tepat. Nah, jadi ada banyak sekali jenis EA, guys ya. Ada scalper, ada grid, ada martingale, dan juga ada EA yang follow the trend atau mengikuti tren. Tergantung nanti kalian punyanya EA yang seperti apa, sistem strateginya. Karena ada banyak sekali, guys, jenis EA yang ada di dunia ini. Selanjutnya time frame operasional. Nah, kalian harus bisa memastikan atau harus mengetahui teknik strategi dari EA-nya itu optimal itu di time frame berapa. Karena ada banyak sekali pilihan time frame dari M1 sampai monthly ya, ada yang dari 1 menit sampai 1 bulan. Nah, itu ada banyak sekali time frame. Kalian harus bisa menentukan, bisa mengetahui jenis EA kalian itu optimalnya di time frame berapa untuk teknik strateginya. Selanjutnya pair utama. Nah, pair utama ini kalian harus tahu EA kalian itu cocoknya di pair apa. Nah, ada yang EA itu khusus ataupun cocok hanya digunakan untuk trading di gold, XAUUSD, atau ada yang di pair major seperti Euro USD, GBP USD, atau USD GPY dan lain-lain. Nah, itu kalian harus tahu pair utama dari EA kalian itu kinerjanya itu terbaiknya di pair apa. Nah, selanjutnya kondisi market ideal. Nah, kondisi market ideal ini kalian harus mengetahui juga. Contoh misalnya EA kalian itu bekerjanya itu bagusnya ketika market sedang sideways atau sedang trending kuat. Nah, kalian harus tahu juga sistem kerjanya. Nah, jadi kalian harus mencatat juga bahwa kita mengaktifkan EA tersebut ketika
jam-jam kondisi market ideal. Nah, itu lebih lebih aman sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi money management EA. Nah, trading plan tadi berhubungan juga guys dengan money management, terutama di bagian lot size ataupun auto lot. Nah, kenapa ini sangat berpengaruh guys? Karena untuk ukuran lot ketika trading menggunakan EA ya sebenarnya sama aja dengan ketika kalian trading manual. Lot size ini sangat berpengaruh guys, karena lot ini sebenarnya sesuatu yang sangat riskan. Semakin gede kalian pakai lot dalam trading, nah itu potensi untuk mendapatkan keuntungan juga semakin gede, tapi resiko kerugiannya juga bakalan lebih gede. Nah, kalian harus bisa mengaturnya guys, mengatur lot ini dan disesuaikan dengan strategi trading EA yang kalian pakai. Nah, untuk EA sendiri itu biasanya ada yang lotnya itu fix, bisa kita atur berapa size lotnya yang untuk trading, atau dia biasanya ada yang auto lot. Misalnya dia menggunakan strateginya yang ditanamkan ke EA itu logiknya trading untuk menyesuaikan kerugian dari 9% atau 10% equity. Nah, dia menyesuaikan lotnya secara otomatis. Kalian harus tahu cara setting-settingnya yang seperti itu. Selanjutnya max floating loss dan max drawdown. Nah, max floating loss ini kalian bisa mengetahui juga berapa resiko ini. Untuk resikonya tadi guys ya, berapa floating loss yang bisa kita tahan dalam menggunakan EA ini tergantung dari lotnya dan juga dari keadaan market. Nah, karena banyak EA yang terutama EA berjenis martingale ya guys ya. EA berjenis martingale ini kalau kita salah mengatur lot, jadi ketika ada trending yang kuat itu kita floating lossnya bakalan lebih gede guys, kalau EA-nya itu berlawanan arah dari arah market open posisinya. Jadi kalian harus memperhatikan itu, berapa floating loss yang bisa kita terima ketika kita trading menggunakan EA, dan maksimal drawdown-nya itu berapa guys, berapa persen. Nah, kita harus benar-benar bisa menghitung, lihat datanya dari backtest dan juga real test yang sudah berjalan. Oke, selanjutnya max open positions. Nah, ini terutama untuk, sekali lagi gue tekankan, untuk EA yang berjenis martingale, karena kalau martingale itu semakin banyak open posisi ketika dia berlawanan arah dengan market, itu resiko kalian buat MC atau margin call itu makin lebih gede. Kecuali kalau EA kalian itu ada take profit dan juga SL-nya, kalian cantumkan take profit dan stop loss-nya. Nah, itu biasanya resiko kerugian kalian itu akan terhalang oleh stop loss-nya. Tapi kalau EA yang seperti itu sangat jarang sekali EA yang bisa ngehit lebih banyak ke take profit ketimbang stop loss. Nah, jadi sangat jarang sekali guys ada EA yang bisa seperti itu, dan konsisten ya guys ya, sangat jarang sekali. Selanjutnya cut loss-nya itu otomatis atau manual. Nah, ini adalah bagian dari trading plan tadi, di bagian money management yang sangat penting. Kapan kalian harus berani untuk ambil keputusan cut loss, ataupun dari EA-nya itu sudah menyediakan settingan-settingannya untuk cut loss-nya di angka berapa, atau kalian mau cut loss secara manual, ataupun kalian juga bisa menginjek ataupun menambah modal ketika kalian sedang mengalami floating. Nah, itu kalian juga harus paham guys, kapan saatnya kalian harus melakukan seperti itu. Nah, selanjutnya jam operasional EA. Jadi ada jam aktif dan non aktif. Terus apakah EA kalian itu bisa bertahan ketika ada news yang high impact. Nah, itu kalian harus pahami. Dan juga terkadang ada EA yang sudah dikasih
untuk settingannya. Untuk jam-jam tradernya itu sudah banyak sekali ya yang ada fitur-fitur seperti itu. Nah, kalian harus mempertimbangkan juga, kalau bisa, saran gua guys ya, ini kalau bisa kalian cari AI yang bisa berjalan 24 jam walaupun itu sedang ada news high impact, AI-nya tetap aman jalan dalam trading kalian. Nah, selanjutnya hindari market abnormal. Nah, kalau market abnormal ini kita nggak bisa prediksi ya kapan aja guys ya, karena ya pokoknya kita kalau untuk market abnormal ini harus banyak-banyak untuk membaca berita ekonomi dunia guys. Nah, itu perginya ke analisa fundamental, jadi harus kalian pahami juga. Nah, kalau bisa juga lebih baik EA-nya itu bisa bertahan dalam kondisi market apapun, maupun market sedang normal ataupun abnormal. Nah, itu lebih baik. Nah, selanjutnya monitoring dan evaluasi. Yang pertama, kalian bisa memonitoring EA kalian itu berjalannya gimana. Kalian bisa cek VPS yang kalian pakai itu stabil atau enggak. Terus selanjutnya kalian bisa cek spread dan slippage-nya berapa, terutama ini untuk EA yang bertipe scalping. Nah, karena kalau bertipe scalping ini dia harus benar-benar ngecek yang namanya spread, slippage, dan juga latency dari VPS kita ke server brokernya guys. Nah, jadi sangat berpengaruh sekali spread, slippage, dan juga latency. Jadi untuk orderan open posisinya yang dilemparkan oleh EA ke broker itu bisa sangat cepat guys, semakin kecil latensinya, dan juga semakin kecil spread dan slippage dari brokernya ketika kalian menggunakan EA yang bertipe scalping. Nah, selanjutnya kalian bisa ngecek performa harian. Nah, ini sangat gampang sebenarnya, kalian bisa buka di MetaTrader 4 kalian yang dari handphone ataupun dari PC atau laptop kalian. Nah, kalian bisa cek performa harian EA ini gimana sih, untuk hari ini dapat profitnya berapa, terus ada lossnya berapa. Nah, kalian bisa cek di situ guys. Nah, selanjutnya kalian bisa optimasi berkala. Nah, jadi misalnya sudah berjalan 1 minggu EA-nya, kalian bisa lihat, oh ternyata EA ini cara profitnya bagusnya seperti ini. Terus untuk mengurangi resiko kerugiannya seperti ini. Nah, itu kalian harus bisa mengoptimasi secara berkala. Karena EA sendiri itu dia harus terus bisa menyesuaikan diri terhadap market yang berkeadaan sekarang, karena di EA kan banyak settingan-settingan. Nah, itu kalian harus bisa mengoptimasi atau mengoptimalkan settingan-settingan yang ada di EA tersebut. Agar apa? Agar hasil kalian itu bisa lebih maksimal dalam trading menggunakan EA. Nah, terus selanjutnya emergency plan seperti yang gue bilang tadi. EA harus kita matikan atau kita injek ketika drawdown-nya melewati batas. Nah, itu kalian juga harus bisa mengambil langkah yang sangat tepat guys ketika terjadi hal-hal yang emergency ataupun darurat. Nah, atau kalian mau cut loss dalam keadaan darurat, nah itu bisa juga. Terus switch strategi atau EA jika modelnya gagal. Oke, untuk switch strategi atau jika model EA-nya itu gagal, nah ini artinya kalian harus menyiapkan beberapa EA yang kalian punya untuk bisa kalian tradingkan. Oke guys, jadi sudah kita bahas semua hal-hal yang pentingnya guys. Ada 7 poin penting ataupun 6 poin penting ya di sini ya. Di sini gue tadi seperti gue bilang, gue bakal akhiri karena ini adalah pertanyaan dari banyak sekali orang ketika orang WA gue ataupun komentar di channel YouTube ini, walaupun channel YouTube ini masih sangat kecil sekali guys ya.
banyak sekali yang bertanya trading plan yang gua jalankan seperti apa, terus apa aja yang gua pakai. Nah, di sini gua bakal jelasin kalian. Di sini gua bakal coba kita bikin slide baru ya. Nah, seperti ini aja. Untuk yang gua pakai guys untuk strategi trading gua untuk sekarang ya, yang sedang gua jalankan, dan ini sudah gua jalankan selama beberapa tahun ke belakang, sudah cukup lama sebenarnya guys ya, karena gua trading menggunakan itu sudah dari tahun 2016 sampai sekarang 2025, jadi sudah hampir 10 tahun. Dan gue banyak belajar dari kegagalan dan kerugian yang sudah gue alami, sehingga gue bisa mendapatkan ini, menurut gue yang versi gue ini terbaik, yang paling aman untuk gue jalankan saat ini. Nah, jadi gue trading untuk yang gue pakai itu ada 3 guys untuk sekarang. Yang pertama itu yang untuk scalping di XAUUSD, terus ada yang bisa gua jalankan di 12 pair. Itu udah gua jelasin juga di videonya guys. Pokoknya yang gua pakai ini sudah pernah gua bikin materi-materi video kepada kalian. Terus gua pakai Sinera juga guys. Jadi ada 3 yang gua pakai, yang gua jadikan ini ya, gua jadikan akun utama gua guys ya untuk ini. Nah, di sini gue bakal jelasin cara trading plan gue menggunakan ketiga ini. Jadi contoh di sini, kalau kalian pengen yang emang benar-benar terjun di dunia yang gue nggak bisa bilang cuman apa ya, cuman mau coba-coba ataupun ya iseng-iseng aja, siapa tahu profit ataupun hoki guys. Jadi emang benar-benar di sini tuh gua bikin trading plan-nya itu kalau kalian emang sudah pengen 100% gitu guys, all in di sini. Nah, di sini gue misalkan aja, misalnya kalian trading menggunakan modal 10.000 US dollar, dan ini trading plan yang gue pakai dari modal 10.000 US dollar ini. Gue trade menggunakan 2 yaitu scalping XAUUSD, terus yang kedua itu gua pakai sedekah guys, namanya guys. Nah, jadi ini tuh gua pakai di sekitar 10 sampai 12 pair. Nah, gua jalankan untuk ini. Nah, dari modal 10.000 US dollar ini, target gua per bulan itu nggak gede guys. Jadi cuman targetnya itu sekitar 10 sampai 30 10 sampai 50%. Karena terkadang di kondisi market tertentu ini bentar guys. Target profitnya 10 sampai 50%. Karena sebenarnya 10 sampai 30% aja sudah cukup guys ya. Target profit 10 sampai 50% ini udah cukup. Tapi kadang ada di kondisi beberapa market itu dia bisa menghasilkan di atas angka 30% dengan drawdown maksimal yang gua tolerir itu di angka maksimal banget itu di 30%. Jadi dari modal 10.000 US dollar ini sudah aman banget buat kalian trading konsisten dengan target profitnya hanya 10 sampai 50%, dengan drawdownnya cuman maksimal 30%. Nah, di sini gue mau kasih pencerahan ataupun penjelasan kalian, dan juga gue pernah bikin konten guys ya, bikin konten
profit 600% dalam 3 minggu. Nah itu sebenarnya gue sedang trial settingan, walaupun memang gue trialnya menggunakan akun real ya, tapi itu tuh cuman gue pakai 1 bulan. Ketika sudah profit gue WD guys, jadi nggak gue terusin dengan teknik strategi trading seperti itu. Karena apa? Untuk segala macam jenis EA itu kalau dia bisa profit 100, 200, 300% ataupun ya katakanlah ada yang 1000% per bulan. Nah itu pasti bisa dibilang dipastikan hanya sesuai di kondisi market tertentu, karena bisa jadi di bulan kedepannya EA itu MC. Nah jadi kalian yang harus kalian pahami ketika kalian trading dan mendapatkan EA yang bisa dibilang profitnya wah banget, itu langsung kalian WD guys uangnya. Jadi jangan kalian gulung di situ. Jadi kalian harus langsung WD agar apa? Agar ketika MC kalian tidak tidak merasa terlalu kecewa. Jadi misalnya kalian sudah dapat 100%, nah itu kalian WD. Jadi kalian trading itu menggunakan hasil profit kalian. Jadi modal kalian tetap kesimpan. Oke, untuk modal 10.000 US dollar ini target profit gua 10 sampai 50% dengan resiko drawdown yang maksimal gua terima ini 30%, nggak bisa ditolak guys. Jadi gua bakal cari settingan terbaik dengan resiko yang sangat minim sekali. Bahkan kadang di sini cuman sampai 20% untuk drawdownnya. Nah, jadi misalnya dari 10.000 US dollar kalian dapat profitnya ya katakanlah rata-rata guys ya, rata-rata itu di 2.000 US dollar per bulan. 2.000 US dollar per bulan. Nah, 2.000 US dollar per bulan. Yang 1.000 US dollar kalian bisa pakai buat kehidupan kalian per bulan. Jadi ini dibagi dua ya. Dibagi dua. Jadi 1.000 US dollarnya buat kebutuhan, terus 1.000 US dollar. Nah itu gua tradingkan menggunakan dan 1.000 US dollarnya lagi gua tradingkan EA Sinera. Karena untuk EA Sinera itu guys, itu sangat powerful banget ketika dia open posisinya sesuai dengan arah market guys. Itu sangat powerful banget. Nah jadi misalnya di EA Sinera ini gua depositkan 1.000 US dollar, dan untuk mencari keuntungan 100% di EA Sinera ini itu sebenarnya sangat gampang guys ya. Karena menurut gua EA nya sangat powerful, tapi tentu saja untuk resikonya di situ juga tetap ada. Di EA Sinera itu drawdownnya kalau misalnya kita nggak bisa benar-benar mantau market dan menyeting itu bakalan tinggi guys. Jadi misalnya sekali minus itu bisa langsung loss 20% lebih dari equity. Nah jadi gua trading kan menggunakan EA Sinera 1.000 US dollar. 1.000 US dollar. Nah ini biasanya BEP nya guys, kalau menggunakan EA Sinera ya, itu biasanya 1 sampai 2 minggu tergantung marketnya ya, itu sudah balik. Bahkan kayak kalau kita hitung paling lama 1 bulan deh. 1 bulan itu biasanya udah balik 1.000 US dollar. Kadang ya di bawah 1.000 US dollar juga. Nah ketika kalian sudah mendapatkan 1.000 US dollar ini, 1.000 US dollar ini, nah itu gua tarik profitnya, gua masukkan ke modal utama tadi guys di 2 EA ini. Nah jadi modal dari awal 10.000 ngegulung nambah 1.000, nah jadi 11.000 US dollar. Nah ketika dia modalnya sudah 11.000 US dollar, yang kedua EA ini gua naikkan lotnya secara perlahan. Jadi gua naikkan sedikit demi sedikit, 0,0 sekian gua tambah lotnya. Biar apa? Biar hasilnya itu
target profitnya bakalan naik guys. Sorry, target profitnya tetap 10-50%, tapi hasilnya jadi naik. Yang awalnya kita cuma profit 20%-nya di 2000 US dollar, kalau modalnya nambah, artinya profitnya juga bakalan nambah. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika dapat untung, ya kita pakai seperti ini lagi sistemnya, diputar-putar aja. Jadi keuntungannya tadi dibagi dua, yang separuh untuk kebutuhan hidup, yang separuh gua tambahkan lagi, gua gulung di EA Sinera. Nah, jadi dia ketika dapat profit dari Sinera, gua tambah lagi ke yang sini guys. Nah, apakah EA Sinera ini pernah MC? Ya, kalau dibilang pernah MC, pernah guys. Nah, jadi kalian juga harus bisa memahami, apalagi gue tipe yang kalau di AI yang modelan Sinera ini gue bakalan maksimalin profitnya. Jadi kalau bisa dapat profitnya itu cepet banget, langsung gede guys. Tapi kalau MC di sini gue nggak masalah, gue masih ada di yang sini, yang akun utama ini guys, masih tetap jalan. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin segini dulu guys ya videonya kali ini, karena menurut gua sudah terlalu panjang. Nanti kalian juga bosan untuk nontonnya guys. Jika masih ada yang ingin tanyakan, kalian bisa ke kolom komentar, dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.